Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, usul Adi Mazhardi, mantan juru bicara Presiden Gus Dur tempo hari, ya. Dia katakan Jokowi perlu dikirim ke lapas Cebongan. Saya baru ngerti ada lapas Cebongan. Apakah lapas Cebongan isinya cebong semua atau seperti apa? Saya coba cari di Google. Oh, ternyata betul ada nama lapas namanya Cebongan. Ya. Bukan berarti napinya itu cebong semua atau seperti apa, tapi memang namanya itu Cebongan. Napinya juga manusia biasa. Tapi kalau misalnya Jokowi dikirim sekarang, diadili beberapa jam, dah memang ijazahnya palsu, kemudian dikirim ke Cebongan, terancam nggak napi-napi yang ada di Cebongan itu? Kalau misalnya satu kamar dengan Jokowi, unjel-unjelan dalam satu lapas itu, di balik jeruji besi itu, tersiksa pemirsa. Kenapa? Ya, bisa jadi kena kurapan. Kecuali kalau memang satu rombongan Jokowi dan anak buahnya yang mendukung soal ijazah palsu dan lain sebagainya, mungkin ada Pak Iman, ada Widodo, ada siapa-siapa itu terlibat dalam pemalsuan dokumen dan lain sebagainya, itu dikirim semua ke Cebongan. Jadi substansi dan nama lapas itu, ya, penjara itu sama. Namanya Cebongan, yang ngisi cebong semua. Ya, kayak begitulah. Ini memang orang-orang, para aktivis sudah mulai memikirkan kemana sebaiknya Jokowi itu dikirim ke penjaranya itu. Suka miskin, terlalu hedon, ya, walaupun isinya para koruptor. Kalau ke mana yang lain, ya, Nusa Kambangan, wah itu kriminal kelas berat, tapi banyak PKI-nya juga. Nggak tahu kalau sekarang masih ada PKI-nya apa enggak. Karena itu bagus nih usul perlu diajukan ke MPR, ya. Tapi ya kemudian ditanggapi, eman-eman lapasnya Bang, ya, Bang Adi Mazhardi nanti tercemar. Maksudnya apa tercemar? Ya mungkin kalau lapasnya itu kena kurap dan lain sebagainya. Lalu ditaruh di mana? Kalau tidak di lapas, gitu kan? Bunker bawah tanah saja yang banyak duitnya. Di situ sekalian dia suruh jagain duit 11.000 triliun. Tapi nggak boleh keluar dari situ. Udah di situ aja. Ya, khawatir kalau duitnya itu dimakan tikus, ya. Tuh. Nah, terlalu enak di Cebongan, buang Jokowi di Nusa Kambangan. Nah, tapi ada yang mengatakan, menarik ini, Cebongan adalah lapas yang ada di Jogja. Persisnya itu di Sleman. Kalau dikaitkan dengan namanya Jokowi Cebong, maka memang pantas dihukum di sana. Rakyat lebih mudah mengenangnya. Jadi cebong-cebong semua. Ini pemirsa, ya, beritanya jadi menarik dan agak lucu, ya. Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, GIB, ya, Adi M. Mazhardi menyarankan mantan Presiden Jokowi itu tidak dikirim ke lapas Sukamiskin atau Nusa Kambangan jika terbukti bersalah di pengadilan. Menurutnya, lapas Cebongan lebih cocok untuk Jokowi, meski lapas Sukamiskin sering digunakan untuk koruptor dan Nusa Kambangan dikenal punya pengamanan cukup ketat. Menurut saya, Jokowi ini saya punya tempat yang bagus dan pas, yaitu di lapas Cebongan di Sleman. Ya, kok namanya ini loh pemirsa, kok Cebongan? Dan memang Jokowi ini selain punya termul yang biasa disebut cebong, dia memang juga suka memelihara cebong. Bahkan di istananya pun memelihara cebong. Memang ini orang aneh gitu. Kalau orang ternak kata itu biasalah. Tapi istana diisi dengan cebong, baru kali ini ada. Ya. Nah, kenapa usulnya Adi Mazhardi seperti ini? Ya, karena bisa ingat Raja Cebong ada di situ. Itu kata Adi Mazhardi saat live talk show, mengapa Jokowi harus diadili. Tak perlu pusing kalaupun lapas Cebongan ada kekurangan, padahal ada mantan presiden yang menjalani hukuman di sana, ya. Kalau betul-betul terjadi peristiwa itu, ya kan, ini memang mau digelar nih sidang persoalan ijazah palsu yang memang itu adalah sidang pidana, ya, di mana-mana orang ketahuan ijazah palsu pasti dipidana. Ya, nanti kita berharaplah kalau rejimnya itu memang sudah anti korupsi, anti oligarki, itu betul-betul menegakkan, apalagi memang dia seorang yang pendidik gitu kan,
semua orang yang ijazahnya palsu atau dia mendapatkan gelar dengan cara menipu semua, ya ditangkepin semua, masukkan ke lapas Cebongan. Tapi dugaan saya nggak cukup karena jumlah orang yang memalsukan ijazah itu banyak. Kebayang nggak pemirsa? Di lapas Pramuka Pojok, Pasar Pramuka Pojok, yang ada kiosnya, kios pengetikan dan lain sebagainya, itu jumlahnya sampai 50. Ya, judulnya sama saja, melayani pengetikan skripsi, tesis, dan disertasi. Tapi kalau orang ngobrol ke sana, ya ditanya, butuh apa Pak? Ya ditanya, Pak bisa bikin ijazah nggak? Jawabannya sama, ya palu gada. Apa lo yang butuh? Gua ada. Termasuk bikin ini. Itu mengapa wajar saja Paiman, ya Paiman, Profesor Paiman yang diragukan profesornya itu katanya pernah melihat ijazah Jokowi. Dalam hal ini saya percaya kepada Paiman. Melihatnya di mana, Man Paiman? Dugaan saya, dia melihat ijazah Jokowi itu di Pasar Pramuka, bahkan sebelum Jokowi itu melihat ijazahnya. Loh kenapa bisa? Ya mungkin Paimannya yang bikin, masa yang bikin nggak lihat? Paiman kan matanya nggak buta, pasti lihatlah. Ya itu pemirsa. Jadi nanti lapas Cebongan menjadi ramai dan seluruh dunia akan meliput kalau misalnya Jokowi kemudian dijebloskan ke sana gitu. Dan yang jelas bagi Adi, keberadaan lapas Cebongan seolah menjadi isyarat dari Tuhan menjadi penjara bagi Raja Cebong menjalani hukuman. Saya berpikir Tuhan ini sudah menyiapkan tempat tahanannya si Mukidi atau Jokowi itu, ya. Tinggal kita melaksanakan yang sudah digariskan Tuhan, ya kan? Ya, mau melaksanakan apa enggak? Jadi kita enggak usah pusing-pusing gimana penjaranya, ya. Tinggal lapas Cebongan dibenahin aja. Ya kalau perlu minta sumbangan sama Jokowi lah, ya kan? Kan banyak duitnya itu. Tempatnya kan sudah pas jadi Jokowi. Karena terbukti melakukan pelanggaran terus divonis, lalu dihukum di penjara Cebongan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.